Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News, kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, sebuah bus antar lintas Sumatera Raya mengangkut 25 penumpang terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan 12 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Dan ini adalah detik-detik pasca terjadinya kecelakaan maut bus ALS yang membawa 25 penumpang. Kami ralat, pemirsa, 48 penumpang, di mana 12 diantaranya meninggal dunia. Dan inilah kondisi atau situasi di mana para warga dan juga petugas gabungan berusaha untuk membalikan badan bus dan juga mengevakuasi korban yang terjepit. Dari informasi yang kami dapatkan, hampir seluruh korban yang di dalam bus ini badannya terjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu 23 korban luka telah dibawa ke Rumah Sakit Padang Panjang, Mohon dengan hormat dan sangat kepada di mana ada sekitar dan dari data yang kami dapatkan terbaru ada 35 korban, di mana 23 diantaranya terluka, yaitu laki-laki 17 orang, perempuan 6 orang, dan 12 orang meninggal dunia, diantaranya 7 laki-laki dan 1 anak, dan perempuan ada 5 orang dan 1 anak perempuan. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Selamat siang, mohon izin kami himbau, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh masyarakat. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan rekan Agung Sulistyo yang ada di lokasi kecelakaan. Baik, selamat siang rekan Agung, bagaimana suasana di sana saat ini? Baik pemirsa, untuk saat ini proses evakuasi mobil telah berlangsung. Untuk korban sudah selesai dievakuasi semua dan dibawa ke Rumah Sakit RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Diaksi Padang Panjang. Dan saat ini petugas seperti di belakang saya terlihat petugas dari kepolisian, baik itu dari Polres Padang Panjang maupun dari Polda Sumbar, ini sedang melakukan olah TKP untuk mencari penyebab pasti dari kecelakaan bus ALS jurusan Medan Jakarta. Dan untuk saat ini Kapolda Sumbar ini sedang berada di Rumah Sakit RSUD Padang Panjang untuk melihat korban secara langsung. Dan Oke, baik Agung, ya. Baik rekan Agung, mungkin Anda bisa mengajak kita atau memperlihatkan bagaimana suasana lebih dekat lagi di sana, proses olah TKP yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke ya, ini petugas kepolisian sudah melakukan cek di sekitar bus yang terlibat kecelakaan. Dan ini masih berupaya untuk menarik bangkai bus untuk dibawa ke Mapolres Padang Panjang. Baik. Baik, Agung, apakah Anda bisa memperlihatkan kepada kami bagaimana kondisi di depan bus? Sepertinya kalau dilihat dari sini sangat rusak ya, kondisinya rusak parah ya? Ya, betul. Ini bagian kiri bus, rawan, dan ini tempat korban terakhir ditemukan. Dan ini sekarang bagian depan bus di bawah peta. Ya. Baik. Selain penumpang bus, apakah ada korban lain seperti warga sekitar begitu? Dari informasi terakhir tidak ada korban sekitar karena kondisi lalin bisa dikatakan tidak terlalu ramai waktu kejadian. Dan untuk saat ini situasi terakhir ini untuk jalur dari sebelah kiri yang dari atas sudah dibuka. Jadi hanya dilewati oleh satu jalur saja, namun untuk sebelah kanan ini tempat lokasi kejadian masih belum dibuka. Karena ini saat ini petugas dari Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang akan menderek bus ke tempat yang lebih aman. Baik, apakah sudah ada keterangan mengenai kondisi bus sebelum perjalanan seperti apa, rekan Agung?
Apakah apakah Gimana? memang layak jalan atau ada masalah seperti apa? Kalau melihat dari secara kasat mata, ini dari bus ini lihat dari roda bagian belakang itu ternyata tidak layak karena sudah tidak ada ragi Honda, tidak ada ragi ban atau tidak ada sudah halus bannya bagian sebelah kiri bus ini. Kemudian untuk kendala kalau dari keterangan saksi tadi yang korban yang selamat, memang saat bus melaju dari turunan panjang dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang, bus sudah terlihat sudah tidak terkendali dan sempat beberapa kali sopir berusaha untuk mengendalikan. Namun pas sampai melewati terminal Bukit Serungan Padang Panjang, bus tidak bisa. Baik, rekan Agung. Ya, mohon maaf pemirsa, ada kendala teknis komunikasi dengan rekan Agung Sulistyo yang berada di lokasi kecelakaan, tepatnya di Padang Panjang, Sumatera Barat, di mana sedang melaporkan mengenai kecelakaan maut bus yang menyebabkan 12 orang tewas. Di mana saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit, kedua rumah sakit, dan ada 12 orang meninggal. Satu diantaranya balita. Dan diduga penyebab kecelakaan sendiri ialah karena rem bus yang mengalami atau tidak berfungsi saat menurun di kawasan atau di jalan Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan pemirsa, kita akan melihat kembali bagaimana suasana di lokasi kejadian. Kita kembali bergabung dengan rekan Agung Sulistyo. Rekan Agung, silakan. Karena itu akan menghambat Ya, baik. Ini gambaran dari bagian dari jok atau kursi penumpang yang sudah dikeluarkan terpaksa dibongkar karena banyak korban terjepit. dan sangat kepada seluruh masyarakat. Baik, rekan Agung. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan. Baik, pemirsa, ini dia tadi sambil kita mencoba menghubungi kembali rekan Agung, kita akan memperlihatkan kembali bagaimana kondisi tadi pada saat atau pasca kecelakaan, di mana petugas gabungan dibantu oleh warga ini juga membantu untuk mengevakuasi korban atau penumpang di dalam bus yang hampir seluruhnya ini terjepit badan bus. Dan tadi juga dikatakan oleh tim kami yang ada di lapangan, kursi-kursi ini harus dikeluarkan begitu, harus ditarik karena memang posisi yang sulit untuk mengeluarkan atau mengevakuasi para korban. Dan dikabarkan ada 12 orang meninggal dunia, satu diantaranya balita dan 35 orang terluka. Di mana bus ini membawa penumpang jurusan atau dengan rute perjalanan Bukit Tinggi Jakarta dan membawa 48 penumpang. Kita akan coba bergabung kembali dengan rekan Agung. Rekan Agung, apakah sudah kembali terhubung? Halo, ya Mbak? Baik, ya silakan rekan Agung. Ya. Ya, baik, untuk saat ini petugas sudah memasang kren di badan bus. Kemudian bus akan dibawa ke Polres Padang Panjang dan akan dilakukan penarikan. Dan setelah itu petugas dari pihak kepolisian dari Polres Padang Panjang dan Polda Sumbar akan melakukan olah TKP. Dan untuk jalur ini sudah mulai dibuka, yang di jalur sebelah yang dari arah bawah hanya satu jalur. Kemudian untuk jalur yang dari atas untuk sementara waktu dialihkan ke tengah kota Padang Panjang. Ya. Baik. Agung, apakah Anda bisa mendekat ke dekat kren untuk memperlihatkan situasi bagaimana proses evakuasi? Halo, ya Pak? Ya, Agung, apakah Anda bisa mendekat ke kren atau ke bus untuk untuk memperlihatkan proses evakuasi yang akan berlangsung? Ya, ini petugas sedang masang kren.
Baik, baik, kita akan kembali menunggu rekan Agung karena terkendala sinyal di lokasi kecelakaan, dan ini pada saat tadi di mana tadi juga pernyataan dari korban yang selamat bahwa memang bus melaju kencang dengan medan yang menurun sehingga bus tidak dapat terkendali dan akhirnya terguling. Dan diketahui juga tadi informasi dari korban yang selamat bahwa mereka jalan dari atau berangkat dari Bukit Tinggi itu sekitar pukul 9 pagi tadi yang akan menuju ke Jakarta. Dan para korban juga telah dibawa ke dua rumah sakit, ke Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit atau RSUD Padang Panjang. Pemirsa, sebelumnya pada pagi hari tadi bus antar lintas Sumatera ini mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang pada Selasa pagi tadi. Dan jumlah korban meninggal dalam peristiwa ini mencapai 12 orang dari 48 penumpang yang ada di dalam bus. Dan seluruhnya seluruhnya sudah dievakuasi menuju rumah sakit. Dan mereka yang dibawa ke rumah sakit ini dalam kondisi yang luka-luka. Dan dalam peristiwa ini juga tadi dilaporkan bahwa banyak penumpang di dalam bus yang terjepit. Dan bus ALS yang mengalami kecelakaan adalah bus dengan rute Medan Jakarta, di mana kecelakaan ini diduga kuat terjadi akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Dan disampaikan oleh unit Gakum Satlantas Polres Padang Panjang pada saat di lokasi kejadian di mana bus ALS yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang tadi sesampainya di dekat simpang Terminal Busur ini bus hilang kendali dan remnya blong sehingga terbalik. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini.